kebenaran yang ingin disampaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sama-sama belajar. Saya sendiri masih terus belajar dan saya bersyukur dengan ini saya sendiri juga belajar banyak memperkaya diri tetapi juga membangun keyakinan yang semakin kokoh berkaitan dengan identitas saya. Saya menikmati pembelajaran ini. Mari kita sama-sama belajar. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai sesi ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepada Engkau, maka hidup kami penuh di dalam Engkau. Tidak ada satu bagian pun yang di luar dari pengawasan-Mu atas hidup kami. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami ada di dalam pengawasan Allah yang mutlak. Engkau tahu betul kami, bahkan hal-hal yang terdalam di dalam hidup kami yang kami sendiri tidak tahu dan tidak mengerti, Allah tahu dan mengerti. Engkau tahu siapa kami, karena Engkau yang memanggil kami untuk menjadi kepunyaan-Mu. Engkau tahu betul siapa kami dan keberadaan kami, karena Engkau memanggil kami justru di dalam keadaan-keadaan kami yang masih di dalam dosa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu untuk kami menjadi anak-Mu, tetapi juga menjadi murid-Mu yang pada akhirnya Engkau utus bagi kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu dibangun di muka bumi. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau yang hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Engkau tidak terbatas dan tidak ada yang membatasi Engkau. Engkau memenuhi segala sesuatu dan segala sesuatu itu ada di dalam Engkau. Karena itu Engkau bersama-sama hadir di tempat kami masing-masing. Dalam waktu yang sama, dalam keadaan yang sama, Engkau hadir untuk bersama-sama kami, mengajar kami, memimpin kami, menolong kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Kami butuh Engkau dan pertolongan-Mu untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Memahami siapa diri kami di hadapan-Mu. Tapi juga mengenal Engkau. Dan dengan mengenal Engkau, kami semakin mengenal diri kami sendiri. Tolong kami untuk hidup, sungguh hidup taat, mengerjakan apa yang kami dengar daripada-Mu untuk kami hidup di hari ini sebagai pribadi yang Engkau kenal. Tuhan, tolong kami membutuhkan. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, mengajar, memberitahukan hati-Mu, menyatakan isi hati Bapa kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini, pimpin sepenuhnya waktu ini, pimpin sepenuhnya pembelajaran hari ini, pimpin sepenuhnya kami Tuhan, untuk kami belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya boleh bertanya apakah suara saya terdengar dengan jelas di semua tempat? Terdengar, Kak. Oke. Terdengar, Mbak Ya. Terima kasih. Saya berharap nanti kalau ada sesuatu nanti teman-teman bisa chat atau langsung bagikan ya kondisinya kayak apa berkaitan dengan suara. Mari kita sama-sama belajar teman-teman. Tadi Kak Yuyun sudah membagikan latar belakang dari camp pengutusan ini. Bersyukur untuk adanya camp pengutusan ini untuk kita diperlengkapi. Tapi juga kita berharap kita mengerti betul siapa kita sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam dan lewat hidup kita ke depan sebagaimana identitas yang kita miliki. Hari ini, pagi ini kita belajar tentang identitas UAM. Kita belajar dari beberapa ayat yang sebenarnya kita sudah kenal, beberapa ayat yang sebenarnya kita sudah pasti sudah baca dan pasti sudah gumuli. Kita sama-sama mengingat dan kita sama-sama merenungkan dan mendiskusikannya. Mari kita belajar tentang identitas itu, who I am. Kita belajar di slide yang pertama, who I am. Murid. Identitas kita adalah murid. Betulkah itu? Dan apakah identitas sebagai murid itu satu keharusan, satu pilihan, atau satu kewajaran? Nah, kita akan belajar dari yang pertama, amanat agung ya, di dalam Matius yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Bolehkah saya meminta salah satu, di sini ada nama Ludia
Yandini Wahyuning namanya Andin. Andin tolong bacakan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Terima kasih. 18 sampai berapa Mbak Tia? 20. Yesus mendekati mereka, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Oke, terima kasih Mbak Andin. Maaf saya kenalnya Mbak Andin karena Mbak Andin ini dari Klaten. Teman-teman, dikatakan segala kuasa di langit dan di bumi itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa. Dan kepada penguasa langit dan bumi itu, kalau begitu, siapa? Tuhan Yesus yang kepadanya itu sudah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi itu, Tuhan Yesus yang adalah penguasa, dengan demikian adalah penguasa langit dan bumi itu, memerintahkan ya pada waktu itu atau memberikan amanat kepada murid-muridnya pada waktu itu, dikatakan 12 muridnya pada waktu itu untuk pergi, jadikanlah, karena itu pergi, karena itu berarti ada pernyataan di atasnya, segala kuasa di langit dan di bumi itu sudah diserahkan kepada dia. Dia yang diberi kekuasaan itu mengutus atau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi. Untuk apa? Di dalam pergi itu menjadikan semua bangsa itu muridnya Tuhan Yesus. Jadi kehendaknya siapa? Kalau semua bangsa itu menjadi murid, apakah kehendaknya murid-murid? Tidak. Itu kehendaknya Tuhan Yesus sendiri. Murid-murid yang diutus Tuhan Yesus memerintahkan atau mengutus atau memberi amanat itu kepada murid-murid untuk apa? Untuk menjadikan semua bangsa itu murid-murid. Nah, kepada siapa amanat terakhir Kristus itu diberikan? Jelas di situ kepada murid-murid. Dan apa yang Tuhan Yesus rindukan terjadi atas semua bangsa. Semua bangsa. Berbagai bahasa, berbagai suku bangsa, berbagai profesi, berbagai suku, berbagai ras, berbagai tempat. Semua bangsa itu menjadi murid. Bukan hanya seorang percaya baru, tetapi seorang murid. Bukan hanya murid-murid yang memberitakan Injil dan kemudian orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak berhenti kepada orang percaya kanak-kanak saja, tetapi atau orang percaya baru saja, tetapi Tuhan Yesus menghendaki semua bangsa itu menjadi murid. Semua bangsa itu menjadi murid. Jika demikian, kalau Injil itu sampai ke tempat ini, Injil itu sampai ke tempat-tempatmu, Injil itu sampai di setiap kota di mana engkau ada, dan Injil itu sampai ke sekolah-sekolah di mana engkau belajar, dan Injil itu sampai kepadamu, kepada pribadimu. Itu yang pertama karena kehendak Tuhan. Yang pertama karena kehendak Tuhan, dan Tuhan menghendaki setiap orang yang percaya kepada Injil itu tidak hanya percaya sebagai anak orang percaya baru atau orang percaya kanak-kanak, tetapi menjadi murid Kristus. Dengan demikian, jika demikian, siapakah engkau sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Kalau dari perikop ini jelas engkau diinginkan dikehendaki Tuhan Yesus sebagai murid Kristus, bukan hanya sekedar seorang percaya baru, bukan hanya sekedar seorang percaya kanak-kanak, tetapi engkau diinginkan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Itu identitasmu dan identitasmu. Tuhan menginginkan semua bangsa itu murid. Tidak hanya seorang petugas baru, tidak hanya seorang percaya baru, tetapi seorang murid Kristus. Apakah teman-teman sepakat dengan hal ini? Saya berharap teman-teman sepakat. Jadi, mulai saat ini teman-teman memandang diri teman-teman ini bukan hanya sebagai orang percaya. Betul, engkau adalah orang percaya. Tetapi orang percaya yang dewasa.
yaitu murid Kristus yang diinginkan Allah untuk menjadi seorang percaya yang dewasa. Tadi Kak Jujun mengatakan di dalam Roma 8, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan di bawah beberapa ayat di bawahnya, kita yang ditentukan, kita yang dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu menjadi keinginan Tuhan. Itulah murid. Jadi kita diharapkan, Tuhan berharap, Tuhan merindukan, Tuhan menginginkan, Tuhan menghendaki supaya kita tidak hanya menjadi seorang percaya yang adalah orang percaya baru, tetapi anak Allah, tidak hanya anak Allah yang adalah kanak-kanak, tetapi anak Allah yang adalah murid Kristus. Baik. Murid bukan pilihan, tetapi kewajaran. Slide yang kedua. Oke. Jadi teman-teman, murid itu seorang percaya baru yang bertumbuh menjadi seorang dewasa, yaitu seorang yang serupa dengan Kristus baik di dalam watak dan pelayanannya. Seorang murid adalah seorang percaya baru yang terus-menerus bertumbuh di dalam watak tapi juga pelayanannya atau pekerjaan Tuhan Yesus. Menjadi serupa tapi juga dewasa di dalam Kristus. Jadi, kalau kita belajar di dalam amanat agung itu, murid bukanlah pilihan, tetapi kewajaran. Murid bukanlah keharusan, tetapi kewajaran. Saya menyatakannya sebagai, saya membagikannya sebagai kewajaran ya. Kalau keharusan, kata harus itu akan memberi beban yang besar kepada kita. Tetapi kewajaran itu sesuatu yang pasti akan muncul di dalam hidup kita. Jadi murid bukan pilihan, murid bukan saya ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya memilih untuk menjadi murid atau tidak. Ketika Tuhan menghendaki, tadi di dalam amanat agung, jadikanlah semua bangsa murid, termasuk saya, ketika saya mendengar Injil, maka bukan pilihan untuk saya yang adalah seorang percaya itu untuk jadi murid, tetapi itu satu kewajaran, karena Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang murid. Ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus, wajarnya saya akan menjadi seorang murid. Jadi murid itu menghidupi kewajaran sebagai seorang percaya yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kewajaran orang percaya. Baik. Kemuliaan hidup sebagai seorang murid. Jadi kalau saya adalah seorang murid, identitasmu dan identitasku adalah seorang murid, maka kita akan lihat apa sih kemuliaan kita sebagai seorang murid itu. Kenapa menjadi murid itu sesuatu yang berharga, yang istimewa. Kita akan belajar itu. Supaya apa? Supaya ketika kita menghidupi kehidupan kita seorang murid itu, sekali lagi itu bukan menjadi beban, tetapi sungguh menyadari bahwa itu kewajaran dan kita terus memperjuangkan untuk hidup di dalam identitas kita sebagai seorang murid Kristus. Baik. Kita melihat kemuliaan hidup sebagai murid di dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15. Nanti ada referensi silang di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16 dan Markus 10 ayat 4. Saya akan bacakan Markus 3 ayat 13 sampai 15. Nah, teman-teman, kita sama-sama merenungkan ayat ini ya. Yuk sama-sama menggeluti ayat ini, yuk sama-sama berdiskusi dengan ayat ini. Saya ajak teman-teman untuk menikmati ayat demi ayat. Kemudian, naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Sekali lagi. Kemudian naiklah Tuhan Yesus di atas bukit. Saya kasih bold kata-kata naik ya. Kemudian ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Di dalam panggilan itu ada yang adalah orang-orang yang dikehendakinya itu. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, ketika teman-teman mendengar kata atau membaca kata naiklah Yesus di atas bukit, apa yang teman-teman pikirkan? Nah, itu yang saya tanyakan. Kenapa Tuhan Yesus naik ke atas bukit, kemudian dia memanggil orang-orang yang dikehendakinya ya? Nah, kemudian saya menemukan itu di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Di slide selanjutnya
kita melihat ada perbandingan ya dari 3 perikop di 3 kitab yang berbeda, baik itu di Matius 10 ayat 1 sampai 2, kemudian di Lukas 6 ayat 12 sampai 13, dan Markus di Markus ini ya yang kita baca tadi, Markus 3 ayat 13 sampai 15. Di slide selanjutnya silakan dibuka. Nah, kalau kita melihat di slide selanjutnya itu di Markus ayat 13 itu, Markus 3 ayat 13 ya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit yang memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus naik ke atas bukit ya. Kita lihat di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul ya di situ. Di Matius 10 ayat 1 sampai 2 hanya dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Tetapi kita melihat di Lukas 6 ayat 12 sampai 13, kita melihat ada satu hal yang menarik. Bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan 12 muridnya itu. Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dan dikatakan, pergilah Yesus ke atas bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Pada waktu itu Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan membayangkan dia berdoa. Dan semalam-malaman dia berdoa. Saya membayangkan tidak hanya 1 jam, 2 jam. Tetapi semalam-malaman dia menggunakan sepanjang malam itu untuk berdoa. Untuk berdoa apa? Apa yang begitu penting yang dia harus doakan sampai semalaman-malaman, atau membutuhkan waktu sampai semalam-malaman. Kita lihat di ayat 13 di dalam Lukas itu. Ketika hari siang, dia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Nampaknya Tuhan Yesus berdoa dan berdoa semalam-malamannya itu untuk apa? Untuk ayat 13 itu. Untuk apa? Memanggil, memilih, memanggil, menetapkan 12 orang itu menjadi murid-muridnya. Belajar betapa pentingnya memilih dan memanggil 12 orang itu bagi Tuhan Yesus. Bukan perkara sepele, bukan perkara asal-asalan ketika dia memilih, bukan perkara sembarangan ketika dia memilih 12 murid itu. Tetapi dia butuh bertanya kepada Bapaknya. Dia butuh mendengarkan dari Bapaknya apa yang Bapaknya kehendaki untuk dia memilih murid-muridnya itu. Jadi dia menggunakan waktu itu untuk berdiskusi, untuk mendengarkan Bapaknya berkaitan dengan siapa saja yang harus dia pilih itu. Jadi bukan sembarangan murid-murid itu dipilih. Jadi bukan asal-asalan murid-murid itu dipilih. Dan juga bukan untung-untungan Tuhan Yesus memilih mereka. Tetapi Tuhan Yesus begitu mempergumulkan dengan Bapaknya untuk memanggil orang demi orang. Kalau teman-teman baca di bawahnya, Tuhan Yesus memanggil nama tiap nama. Ya. Saya belajar betapa penting keputusan Tuhan Yesus itu. Kemudian betapa penting orang-orang yang dipilihnya itu. Dari keputusan itu dia memilih orang-orang itu. Berarti betapa pentingnya, betapa berharganya orang-orang yang dipilihnya itu. Dan tentunya betapa pentingnya pekerjaan yang akan ditaruhkan Tuhan atas orang-orang yang dipilihnya itu. Keputusan yang penting, orang-orang yang penting, dan pekerjaan yang penting. Dan dia membutuhkan semalam-malaman untuk memutuskan bersama dengan Bapaknya. Nah, kita belajar bahwa Tuhan itu memanggil murid-muridnya. Tuhan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kita melihat bahwa bukan murid-murid yang memilih untuk menjadi murid Yesus. Bukan murid-murid yang mengajukan diri untuk menjadi murid Kristus. Atau bukan murid-murid yang menawarkan diri untuk menjadi murid Kristus. Bukan karena keinginan murid-murid, tetapi karena Tuhan memanggil. Tuhan memilih, Tuhan menetapkan. Dan kemudian kita melihat mereka pun datang kepadanya. Tuhan juga menginginkan kesediaan orang yang dipanggilnya itu untuk bersedia datang.
kepadanya. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih murid-murid. Tetapi murid-murid menanggapi panggilan Allah itu. Tuhan Yesus itu, murid-murid menanggapi pilihan Tuhan Yesus itu. Murid-murid bersedia, murid-murid mau untuk dipanggil oleh Tuhan. Kita belajar itu. Naiklah Yesus, dia memanggil orang yang dikehendaki, dan kemudian orang yang dikehendakinya itu datang, dan Tuhan menetapkan orang-orang yang dikehendaki yang sudah datang itu menjadi murid-muridnya. Kita belajar kesimpulan yang pertama. Kemuliaan hidup seorang murid yang pertama itu karena apa? Kemuliaan hidup seorang murid itu karena seorang murid itu dipanggil oleh Allah sendiri. Di slide selanjutnya kita bisa melihat seorang murid itu dipanggil. Dan itu berdasarkan pilihan Allah sendiri. Dari tadi ya kita belajar, Tuhan Yesus mendengar dari Bapanya sendiri atas pilihan murid-murid itu. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Bahkan kita nggak bisa mengajukan diri. Kenapa? Sebagai orang berdosa, tidak ada satupun di dalam hidup kita yang sebenarnya kita bisa tawarkan untuk kita menjadi murid Kristus. Tidak ada. Tidak ada satupun bagian di dalam hidup kita. Apakah itu kecerdasan? Apakah kefasihan ketika kita berbicara? Apakah kemampuan bakat kita atau talenta kita? Atau apapun, bahkan kekayaan atau apapun juga, itu tidak ada yang bisa satupun yang kita tawarkan kepada Tuhan untuk kita menjadi muridnya. Tetapi itu pilihan Allah sendiri. Jadi, kalau kita menjadi murid Kristus, itu karena keinginan dia, dan itu sesuatu yang mulia. Karena sesungguhnya tidak ada satupun di dalam hidup kita yang kita layak untuk menjadi muridnya, atau tidak ada satupun di dalam hidup kita yang bisa kita tawarkan untuk kita bisa menjadi muridnya Allah. Muridnya Tuhan Yesus, tetapi dia memanggil. Itu satu kemuliaan. Engkau dan aku dipanggilnya untuk menjadi seorang murid. Dan kita tahu bahwa cara memanggilnya luar biasa. Dia memanggil nama demi nama. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Dan itu dilakukan bahkan sejak di dalam kekekalan. Kalau kita melihat di dalam Efesus 1 ayat 3-4 itu berkat-berkat rohani yang diberikan kepada orang percaya ya. Dikatakan sejak semula, sejak dunia ini belum ada. Kita sudah ada di dalam pikiran Allah untuk diselamatkan. Nah, sekali lagi, ketika kita diselamatkan, Tuhan tidak hanya menginginkan untuk kita menjadi orang percaya yang karena anak, tetapi menjadi murid. Dengan demikian, sebenarnya keinginan Allah untuk kita menjadi murid itu sesungguhnya juga sudah dipikirkan Allah sejak dunia ini belum ada. Kita diinginkan Allah, diciptakan oleh Allah untuk menjadi anak Allah, menjadi dikuduskan dan disucikan oleh Allah, kemudian mengalami pengampunan dosa. Tuhan tahu, sejak dari kekekalan, Tuhan menetapkan kita dan memilih kita untuk menjadi orang percaya, tetapi tidak hanya sekedar orang percaya, tetapi juga adalah seorang murid Kristus. Allah memilih untuk menjadikan semua bangsa itu murid, termasuk dirimu dan aku. Itu di dalam amanat agung, tetapi juga nanti teman-teman bisa baca di dalam 1 Petrus 2. Kita adalah bangsa pilihan. Kita dipilih, dipanggil oleh Allah sendiri menjadi umat pilihan Allah itu, kepunyaan Allah itu. Betul, kita dipanggil, dipilih oleh Allah bahkan jauh sebelum dunia ini ada untuk menjadi murid-muridnya. Jadi itu satu panggilan yang besar. Nah, sekali lagi, dia ketika memanggil, kita dipanggil, dipilih, ditetapkan itu secara pribadi untuk hidup di dalam rencananya. Sekali lagi, teman-teman tadi melihat Tuhan menentukan memanggil itu nama demi nama. Tiap-tiap nama itu disebut. Berarti tiap-tiap nama itu penting. Tiap-tiap nama itu berharga dan tiap-tiap nama itu istimewa. Kalau kita belajar, Petrus dipanggil secara pribadi. Di dalam Lukas 5:1-11 itu pemanggilan Petrus. Petrus sudah tahu siapa Yesus Kristus. Di Lukas 5:1-11 itu pemanggilan kepada Petrus secara pribadi untuk mengikut dia, dan Tuhan menginginkan apa? Engkau akan kujadikan sebagai penjala
manusia. Dari seorang penjala ikan dijadikan penjala manusia. Tuhan Yesus memanggil Petrus secara pribadi untuk masuk di dalam rencananya. Dilatih, dibangun, untuk Petrus bisa menghidupi rencana yang sudah Tuhan rancangkan di dalam hidup Petrus. Menjadi rasul, menjadi penjala manusia. Jadi yang pertama, engkau dan aku yang adalah murid, itu begitu mulia. Kenapa? Karena seorang murid adalah seorang yang dipanggil secara khusus dan pribadi oleh Allah untuk meninggalkan hidupnya sendiri dan semata-mata hidup bagi rencananya. Untuk rencana Allah kita dipanggil. Itu bukan kita menawarkan diri, kita nggak bisa. Bukan karena keinginan kita. Bukan karena sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa kita tawarkan. Tetapi itu panggilan Allah sendiri di dalam hidup kita. Siapa engkau? Siapa aku sehingga dipanggilnya? Itu satu anugerah yang besar. Dan Allah menetapkan kita bahkan jauh sebelum dunia ini ada. Untuk menjadi anaknya, untuk menjadi muridnya. Untuk satu rancangan tertentu, untuk satu pekerjaan tertentu yang Tuhan sudah rancangkan di dalam hidup kita. Setiap kita. Jadi setiap kita, engkau dan aku, berharga. Menjadi seorang murid itu berharga. Jadi ini mestinya menolong kita apa? Mestinya menyelesaikan apa di dalam hidup kita? Siapa di antara engkau dan aku? Mungkin aku sendiri ya, saya sendiri. Tetapi di antara kalian semuanya, siapa yang merasa bahwa kalian itu bukan apa-apa? Siapa yang merasa bahwa dari diri kalian itu bukan siapa-siapa? Siapa diri kalian yang merasa di antara kalian yang merasa tidak penting? Siapa di antara diri kalian yang merasa bahwa aku bukan orang yang diinginkan? Engkau penting, berharga. Engkau mulia karena engkau sudah dipikirkan sejak mula untuk diselamatkan. Dipanggil, disebut namamu secara pribadi untuk menjadi murid Kristus. Bahkan kalau engkau tidak melakukan apapun juga, bahkan kalau engkau tidak diberi kesempatan apapun juga di dalam pelayanan atau di dalam dunia ini, engkau tahu bahwa engkau adalah pribadi yang berharga dan mulia karena engkau adalah seorang murid yang dipanggil dengan namamu sendiri oleh Allah. Diinginkan untuk menjadi murid. Engkau berharga dan tidak ada seorang pun yang tidak berharga dan mulia. Kehidupanmu, panggilanmu sebagai murid itu sangat berharga. Nah, kita lihat nanti seorang murid itu yang seperti apa di dalam sesi-sesi berikutnya. Kemudian yang kedua, kemuliaan murid sebagai murid, kemuliaan hidup sebagai murid itu kita bisa lihat di ayat 14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Di dalam bagian-bagian ayat yang bagian kitab yang lain, baik itu Matius ataupun Lukas, tidak disebutkan bagian ini. Di ayat 14, dia menetapkan 12 murid, 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Tapi kita akan lihat di bagian yang ayat yang menetapkan 12 murid itu untuk menyertai dia dan menyertai dia. Ketika Tuhan menetapkan, ketika Tuhan memilih, memanggil, memilih, dan kemudian menetapkan 12 murid itu, yang pertama yang dilakukan adalah membawa dan menarik mereka kepada dirinya. Itu lebih dulu, sebelum yang lain. Sebelum dia mengutus, Tuhan membawa murid-murid itu untuk menyertai dia. Menetapkan 12 murid itu yang pertama dibawa dan ditarik untuk menyertai dia. Kata-kata menyertai itu menarik bagi saya. Kenapa menyertai? Menyertai Yesus itu berarti terus-menerus bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun, mengikut Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, murid-murid itu akan pergi bersama dia. Dengan demikian ketika murid-murid itu menyertai Tuhan Yesus bersama-sama terus-menerus dengan Tuhan Yesus, maka murid-murid itu akan melihat siapa Yesus, mendengar siapa Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, yang dikatakan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tetapi juga ketika murid-murid menyertai Tuhan Yesus, mereka punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Saya yakin ada banyak hal yang sebenarnya terjadi di luar atau lebih daripada yang dikatakan oleh Alkitab berkaitan dengan relasi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Saya yakin ada banyak hal di sana yang tidak terceritakan, yang tidak tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, ketika murid-murid menyertai Tuhan Yesus, ada banyak kekayaan yang murid-murid dapatkan dari menyertai Tuhan Yesus itu. Dari apa yang dilihat Tuhan Yesus, apa yang dilihat tentang Tuhan Yesus, yang dilihat mereka, yang didengar mereka dari Tuhan Yesus, dan yang dialami bersama-sama, yang pernah dilakukan secara langsung Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Itu sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Tuhan Yesus yang pertama menarik murid-murid itu lebih dulu. Setelah mereka ditetapkan menjadi murid itu, ditarik dulu kepada dirinya untuk menyertai dia, untuk bersama-sama dengan dia. Bagi saya itu sesuatu yang sangat besar. Kesadaran akan hal ini menolong saya sesuatu yang sangat besar bagi diri saya sendiri. Nah, murid-murid tidak hanya mendengar pengajarannya, murid-murid tidak hanya mengalami latihan-latihan dari Tuhan Yesus, tetapi murid-murid mengalami sendiri relasi dengan Tuhan Yesus itu di dalam hidup sehari-hari. Apapun itu. Pada waktu mereka makan, pada waktu mereka berbincang, membicarakan sesuatu, mereka di dalam relasi itu, murid-murid mengalami banyak pertanyaan. Apa yang diajarkan murid-murid kepada murid-murid pada waktu itu, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada banyak orang, itu dilihat oleh murid-murid di dalam hidup sehari-hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan teori, tetapi Tuhan Yesus memberikan bukti hidup, dan murid-murid mengalaminya sendiri. Bukti hidup dari semua pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus role model pengajar sekaligus kurikulum hidup itu di dalam hidup murid-muridnya. Karena murid-muridnya menyertai dia terus-menerus. Saya mengingat satu novel yang saya baca. Novel itu judulnya Api di Bukit Menoreh. Teman-teman pernah baca? Mungkin nggak pernah ya, itu buku kuno. Nah, di Api di Bukit Menoreh itu cerita novel zaman dulu ya. Dan di situ diceritakan tentang orang-orang Jawa yang ngelmu kanuragan. Jadi, ngelmu kanuragan, dan satu hal yang sama yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus pada zaman dulu itu, kalau seseorang itu ngelmu kanuragan, itu mengikuti orang yang sedang belajar itu akan mengikuti gurunya terus-menerus, menyertai gurunya itu terus-menerus, mengikuti gurunya itu terus-menerus kemanapun gurunya itu pergi, atau belajar sehari-hari dengan gurunya itu. Itu sama. Saya membayangkan, oh mungkin juga sama seperti itu pada waktu zaman dulu orang-orang ilmu kanuragan itu. Ketika saya membaca novel itu, oh itu pemuritan yang sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Menarik orang itu untuk mengikuti dia, untuk melihat sendiri siapa dirinya, untuk melihat sendiri apa yang dilakukannya. Dan dengan demikian, guru itu bisa mengajarkan banyak hal kepada muridnya itu di dalam hidup sehari-hari. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan hidup sebagai murid yang kedua, seorang murid itu diundang dalam hubungan atau relasi dengan Tuhan. Itu yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan. Bukan mengutus lebih dulu, tetapi mengundang murid-muridnya itu untuk menyertai dia, untuk mengalami sendiri siapa dia, untuk mengalami pribadinya Tuhan Yesus sendiri dalam hidup sehari-hari. Jadi seorang murid diundang di dalam hubungannya dengan Tuhan. Engkau dan aku sebagai seorang murid mulia. Kenapa? Karena kita diundang untuk memiliki hubungan dengan Allah, menikmati relasi dengan Allah Tritunggal, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, mengalami perjumpaan di dalam kasih itu, bercakap-cakap dengan Allah, menikmati kepuasan sejati, yaitu relasi dengan sumber hidup itu sendiri. 1 Korintus 3:16 itu dikatakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus.
Kita adalah bait roh Allah, di mana Allah Tritunggal itu diam di dalam hidup kita. Ketika menyadari hal ini, itu sesuatu di bawah ditarik kepada dia sesuatu yang besar, tapi bayangkan kita ditinggali oleh Allah Tritunggal. Kita adalah bait Allah yang sendiri. Musa itu dikatakan sebagai seorang nabi yang besar. Musa itu dikatakan sebagai pribadi yang besar. Oleh karena kita lihat, memang besar. Kita melihat bagaimana seorang Musa itu bertemu muka dengan Allah. Bagaimana seorang manusia itu bertemu muka dengan Allah. Musa melihat Allah, sekalipun bukan muka Allah. Pada waktu itu Musa menginginkan, Tuhan, aku merindukan untuk bisa melihatmu. Dan Tuhan mengizinkan hal itu. Baik, aku akan membuatmu untuk melihat aku, tetapi aku akan menaruh engkau di ceruk di gunung itu, supaya ketika aku lewat, aku melindungimu dengan tangan. Ketika aku lalu, engkau akan melihat punggungku. Kita bisa lihat betapa besar apa yang dialami oleh Musa ketika Musa bisa melihat Allah. Sekalipun cuma punggungnya, itu sesuatu yang sangat besar sekali. Musa bahkan dikatakan dia bertemu dengan Allah itu seperti dia bertemu dengan sahabatnya, muka dengan muka. Kita melihat itu sesuatu yang besar. Tetapi saya membayangkan engkau dan aku itu jauh lebih besar, punya pengalamannya jauh lebih besar dari hal itu. Kenapa? Karena engkau dan aku ditinggali sendiri oleh Allah. Dulu orang Israel, bahkan kita belajar Daud itu merindukan betul membangun bait suci. Bait suci dibangun di tengah-tengah Israel untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah Israel. Allah itu menyertai Israel, hadir di Israel dengan adanya bait suci itu. Allah berkenan untuk diam. Allah yang besar itu berkenan untuk diam di bait suci. Menyatakan penyertaan Allah, tetapi juga kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel pada waktu itu. Tetapi teman-teman, engkau dan aku itu bait suci itu sendiri, di mana Allah Tritunggal itu berdiam di dalam hidup kita. Musa melihat Allah di luar dirinya. Engkau dan aku mengalami Allah di dalam diri kita. Kita ditemani oleh Allah, ditinggali oleh Allah, disertai oleh Allah. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, Allah tinggal diam di dalam hidup kita. Sebagai murid, engkau sangat mulia. Kenapa? Karena engkau diundang di dalam relasi dengan Dia. Engkau sendiri adalah bait suci itu. Dan Allah menginginkan untuk terus-menerus bersekutu dengan engkau dan aku. Tidak ada penghalang sama sekali untuk engkau dan Allah itu berelasi, bersekutu, membangun hubungan yang sangat karib. Itu pasti bisa. Sesuatu yang mustahil tidak. Relasi yang akrab dan intim dengan Tuhan bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang jauh. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu diam di dalam hidupmu. Dia pribadi terdekat di dalam hidupmu. Tinggal alami saja. Kenapa kita nggak mengalami itu? Karena kita nggak menyadarinya seringkali. Kita seringkali menyadari hanya sebagai kata-kata, tetapi tanpa pengertian yang benar. Bahwa kita adalah bait suci itu berarti Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita, diam di dalam hidup kita. Berarti pribadi terdekat di dalam hidup kita. Mereka menjadi pribadi terdekat ini di dalam hidup kita. Nah, tetapi diundang di dalam hubungannya dengan Allah tidak hanya berelasi dengan Dia muka dengan muka, berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Dia, bercakap-cakap dengan Dia. Kita bisa berbicara kepada Allah dengan leluasa, tanpa halangan, tetapi kita juga bisa mendengarkan Allah dengan leluasa, tanpa halangan, lewat firman Tuhan, tetapi juga diundang untuk bergantung, untuk kita bisa terus bergantung kepada Allah, mengalami jaminan, pimpinan,
dan pengajarannya. Ketika kita diundang di dalam relasi dengan dia, pada waktu itu kita juga diundang untuk kita bisa mengalami segala kekayaan di dalam relasi itu. Jaminan, pimpinan, bimbingan, pengajaran, semuanya diberikan kepada kita. Dan kita butuh bergantung penuh kepada Allah untuk mengalami semuanya itu. Dan kita diundang di dalam hubungan dengan dia untuk mengalami apa? Mengalami pengawasan Allah yang mutlak di dalam hidup kita, tapi juga kuasa untuk menghadapi segala sesuatu. Di dalam Roma 8 ayat 28 dan seterusnya itu kita bisa melihat dan belajar Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Untuk apa? Kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Di dalam relasi itu ada pengawasan Allah yang mutlak. Baik di dalam hidup kita tidak ada satupun yang tidak diawasi oleh Allah dan tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu itu. Dan kalau segala sesuatu terjadi di dalam hidup kita itu di dalam pengawasan Allah, di dalam kendali Allah, di dalam kontrol Allah. Dan Allah bisa memakai segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang nampaknya buruk itu dipakai Allah untuk membangun hidup kita, untuk kebaikan itu. Kebaikannya apa? Kebaikannya menjadi serupa dengan gambaran Kristus itu. Segala sesuatu dipakai Allah untuk membangun hidup kita menjadi serupa dengan gambaran. Nah, kita diundang untuk itu, teman-teman. Kenapa hidupmu dan hidupku itu begitu mulia ketika kita menjadi murid Kristus? Karena engkau dan aku ditinggali oleh Allah. Engkau dan aku diundang untuk punya relasi dengan Dia. Engkau dan aku diberi anugerah untuk bisa bergantung penuh kepada Dia, sehingga kita bisa mengalami segala kekayaan yang daripada Dia. Jaminan, pimpinan, penghibur, segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi juga dalam relasi itu kita menyadari betul bahwa Allah mengawasi kita, hidup kita. Seorang murid adalah seorang yang teratur bersekutu dengan Allah, menyadarkan kebutuhan kepada Allah secara teratur, belajar firman Allah, hidup dalam kekariban dengan Allah, dan kita diundang untuk itu. Itu sesuatu yang mulia. Menolong apa? Semestinya ini menolong kita mengatasi persoalan-persoalan atau menjawab persoalan-persoalan hidup kita berkaitan dengan kesepian-kesepian hidup kita. Untuk apa kita hidup? Ada banyak orang yang tidak menyadari pentingnya hidup kita. Ya, teman-teman, hidupmu dan hidupku itu penting sekali, mulia sekali. Oleh karena kita diundang untuk bersekutu. Kemuliaan hidup yang ketiga sebagai seorang murid. Kita lihat, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Di Matius dikatakan, dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kemudian di Lukas 6 ayat 12-13, memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya sebagai rasul. Ya, teman-teman, kita ditetapkan, murid-murid pada waktu itu ditetapkan menjadi murid itu untuk menetapkan 12 murid itu untuk menyertai dia, tetapi tidak hanya menyertai, juga diutus untuk memberitakan Injil. Jadi ditetapkan yang pertama untuk menyertai dia, tapi yang kedua diutus untuk memberitakan Injil. Tapi tidak hanya memberitakan Injil saja, tapi juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Dan tidak hanya untuk mengusir setan saja, kuasa itu diberikan, tetapi juga untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Itu yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi ditetapkan untuk menyertai, tapi juga diutus untuk memberitakan kabar baik, diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyelesaikan segala macam penyakit dan kelemahan. Jadi kita ditetapkan, seorang murid itu ditetapkan untuk memberitakan Injil, diberi kuasa untuk mengusir setan. Murid itu seorang yang menyediakan diri belajar, tapi di situ dikatakan mereka disebut sebagai rasul ya. Rasul itu seorang yang diutus, yang ditugaskan untuk amanat atau tugas tertentu. Jadi kalau seorang murid itu seorang yang menyediakan diri untuk belajar, mereka ditetapkan untuk menjadi murid 12 itu, tetapi tidak hanya menjadi murid, tapi juga dikatakan sebagai rasul, yaitu seorang yang diutus, yang ditugaskan untuk amanat atau tugas tertentu.
NIV itu dikatakan He appointed 12, designating them apostle. Jadi Tuhan Yesus itu memilih 12 itu untuk mendesain mereka sebagai rasul. Murid-murid itu didesain untuk menjadi rasul. Menjadi utusan-utusan bagi Kristus. Nah, kemuliaan hidup murid sebagai murid yang ketiga, seorang murid itu diutus untuk melayani. Dalam ayat yang 14-15 ya. Slide selanjutnya, diutus untuk melayani apa? Yang pertama, memberitakan Injil. Jadi dikatakan kalau di dalam amanat agung itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Itu berarti pemberitaan Injil menolong orang untuk pada akhirnya bertobat dari kehidupan yang lama untuk menjadi seorang anaknya ya, tetapi tidak berhenti dibaptis saja. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi juga ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang sudah diperintahkan Tuhan Yesus kepada mereka. Jadi adalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, di situ dikatakan bahwa seorang murid itu, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu tidak hanya untuk memberitakan Injil, tetapi juga mengajar orang yang sudah mendengar Injil itu segala sesuatu yang sudah diperintahkan Tuhan Yesus. Berarti ada satu proses untuk murid-muridnya itu hidup di dalam kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan. Itu berarti menjadi seorang murid. Tidak hanya memberitakan Injil. Di dalam pernyataan pemberitaan Injil itu juga ada pernyataan memuridkan. Jadi seorang murid diutus untuk memberitakan Injil, tetapi juga memuridkan. Yang kedua, seorang murid diutus tidak hanya untuk memberitakan Injil, tetapi juga menjawab persoalan-persoalannya. Di situ dikatakan mengusir setan, melenyapkan segala kelemahan. Itu yang diinginkan Tuhan bagi murid-muridnya. Murid-murid diutus untuk itu. Dan jangkauannya adalah dunia. Kalau kita belajar di dalam amanat agung itu, Tuhan menginginkan untuk kita menjadi seorang murid yang melayani dunia ini, baik di dalam penginjilan, tetapi juga menjawab persoalan-persoalan hidup sehari-hari. Mengusir setan, melenyapkan kelemahan-kelemahan itu banyak, berkaitan kelemahan secara ekonomi. Di dalam masa COVID ini, teman-teman apakah melihat kondisi-kondisi lemah di antara saudara-saudaramu yang lain, atau di antara tetangga-tetanggamu yang lain, atau di antara teman-teman sekolahmu yang lain? Ada banyak kelemahan di sana. Ada banyak sakit penyakit, tetapi juga ada banyak kelemahan-kelemahan berkaitan. Salah satunya adalah kelemahan-kelemahan secara ekonomi. Dan apakah engkau turut terlibat di dalam menjawab persoalan-persoalan itu? Mungkin kita perlu memikirkan, di antara sekitar rumah kita, adakah orang-orang yang sebenarnya sedang membutuhkan untuk mereka tetap bisa makan? Apakah kita memikirkan itu? Apakah kita melihat hal itu? Dan apakah kita termasuk menjadi bagian yang menyelesaikan persoalan ini? Ada banyak kelemahan di sekitar kita juga. Ada banyak orang yang menangis oleh karena keluarga yang broken. Itu kelemahan. Apakah kita melihat hal itu di antara saudara-saudara kita, di antara teman-teman kita? Atau kita masih menjadi bagian dari persoalan itu? Nah, Tuhan Yesus membawa kita menyertai Dia untuk kita lebih dulu diselesaikan semua persoalan-persoalan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi jawaban dari persoalan-persoalan itu. Tuhan membawa kita lebih dulu kepada dirinya untuk menyertai Dia, untuk mengalami segala kuasa yang menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa menjadi bagian di dalam penyelesaian persoalan bagi diri ini. Ya. Dunia diserahkan Tuhan kepada murid, termasuk kepada aku. Nah, diberi kuasa dan penyertaan untuk melakukannya. Melayani
itu bukan sesuatu yang sederhana. Butuh kuasa. Melayani kita sendiri pun masih terus ada di dalam kelemahan kita. Butuh kuasa untuk kita yang lemah itu bisa melayani. Seorang murid adalah seorang yang terlibat di dalam misi Allah, yang hatinya dipenuhi kerinduan untuk melayani sebagaimana murid melayani. Melayani banyak jiwa yang terhilang di seluruh dunia. Dan itu nyata di dalam usahanya untuk memberitakan Injil dan terlibat untuk menyelesaikan persoalan. Itu seorang murid. Itu seorang murid. Ya, Tuhan mengutus kita, seorang murid itu untuk melayani. Itu kemuliaan kita. Kenapa? Kita yang tadi sebenarnya tidak ada hal apapun untuk kita ajukan untuk kita menjadi murid, Tuhan menetapkan kita justru untuk menjadi sesuatu yang besar. Diutus oleh Allah sendiri, diutus oleh penguasa langit dan bumi. Segala kuasa itu diserahkan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengutus. Berarti engkau dan aku adalah utusan. Seorang murid itu adalah utusan penguasa langit dan bumi. Bukan utusan sembarangan. Karena yang mengutus itu adalah penguasa langit dan bumi. Ajudan Pak Jokowi datang mengutus, semua orang akan melakukannya. Tetapi yang mengutus engkau dan aku itu lebih dari Pak Jokowi. Yang mengutus engkau dan aku itu adalah Allah sendiri. Nah, engkau adalah utusan Raja di atas segala raja. Bukan perkara main-main. Engkau mulia karena engkau adalah seorang utusan. Murid adalah utusan. Raja di atas segala raja. Untuk apa? Untuk melayani. Menyelesaikan banyak orang. Memberitakan Injil. Dan Allah memberi kuasa, tapi juga penyertaan. Ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu diberikan kepada murid-murid. Dan murid-murid yang mengerjakan amanat di atasnya itu tadi. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid. Baptis, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Orang yang melakukan itu, Tuhan memberi janji. Janjinya adalah, aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita. Siapa yang menyertai? Sekali lagi, yang memiliki segala kuasa di langit dan di bumi. Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan atau memberi amanat, tetapi juga memastikan bahwa kita bisa melakukannya dengan penyertaannya sendiri. Penyertaannya itu tidak hanya pribadinya, tetapi juga kuasanya yang bersama-sama dengan pribadi itu di dalam hidup kita, menyertai kita untuk melayani. Jadi pasti bisa, ya. Pasti bisa memberitakan Injil, pasti. Pasti bisa memuridkan, pasti. Pasti bisa melayani orang banyak, pasti. Pasti bisa menyelesaikan banyak perkara dan persoalan, itu pasti. Kenapa? Sekali lagi, bukan karena saya, bukan karena engkau. Bukan karena kemampuanmu, kefasihanmu berbicara. Bukan karena daya pikirmu yang hebat di dalam merencanakan segala sesuatu. Bukan karena akademisimu yang membuatmu bisa dimanapun engkau berada. Tetapi karena penguasa langit dan bumi itu yang mengutusmu. Kalau dia yang mengutus, pasti akan berhasil. Karena dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Tetapi dia juga menyertaimu. Pribadinya sendiri menyertai. Dan kuasanya sendiri menyertai. Untuk menolong kita bisa melayani. Jadi tidak mustahil untuk melayani banyak orang. Tidak mustahil untuk membawa orang kepada Kristus. Tidak mustahil untuk membawa orang-orang dari kepercayaan lain itu kepada Tuhan Yesus. Tidak mustahil. Karena ada penyertaan Allah sendiri. Yang menarik, Allah mengutus murid-muridnya dan bukan malaikat-malaikatnya untuk itu. Yang bayangkan kenapa Tuhan Yesus tidak mau mengirimkan malaikat-malaikatnya saja untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus tidak memakai malaikat-malaikat. Tuhan Yesus memakai murid-muridnya. Karena murid-muridnya, karena mereka tidak pernah berdosa.
tidak pernah punya pengalaman bagaimana diselamatkan dari dosa. Tapi murid-muridnya adalah seorang berdosa yang tahu seperti apa kehidupan di dalam dosa, tetapi juga tahu bagaimana lepas dari dosa itu pada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang seperti ini yang bisa menjadi saksi. Orang-orang yang punya pengalaman itu yang bisa menjadi saksi. Orang-orang yang punya pengalaman itu yang bisa menceritakan bagaimana dia bisa lepas dari dosa. Yang bisa memberitakan Injil. Yang bisa mengajarkan orang baik. Karena dia punya pengalaman itu. Teman-teman, hidupmu sebagai seorang murid itu adalah kemuliaan. Karena engkau sebagai murid diutus kepada dunia untuk memberitakan Injil, tapi untuk juga menyelesaikan persoalan. Dan ingat, di dalam utusan itu Allah di dalam Kristus menyertai, memberi kuasa kepadamu untuk melakukan. Kalau kita bisa simpulkan, kehidupan hidup, kemuliaan hidup sebagai murid, itu ada 3. Seorang murid itu dipanggil oleh Allah. Seorang murid itu diundang ke dalam hubungan dengan Allah. Dan seorang murid itu diutus untuk pelayanan. Di slide selanjutnya. Jadi dimanapun engkau berada, kemanapun suatu saat engkau kuliah, kalian kelas 3, dan kebanyakan dari kalian kelas 3, ya, masih muda-muda sekali ya, dan kalian adalah seorang murid, dan betapa berharga dan mulianya hidup kalian sebagai murid itu. Dan ketika engkau nanti kuliah, kemanapun engkau akan pergi, di jurusan apapun engkau ditempatkan, itu tidak jadi persoalan. Kenapa? Karena engkau adalah seorang murid yang dipanggil oleh Allah sendiri, diundang untuk bersekutu dengan Dia, dan diutus untuk melayani dimanapun engkau berada. Kalau engkau diterima dimanapun kuliahmu berada, Tuhan tidak sembarangan menaruh hal itu kepadamu, menaruh engkau di sana. Kenapa? Karena engkau muridnya. Jadi dalam identitasmu sebagai murid itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu untuk tempat itu melalui dirimu. Engkau menjadi utusan di tempat itu. Jadi jangan pernah anggap remeh dimanapun Tuhan menempatkanmu di dalam kuliahmu itu. Bukan kebetulan dan bukan sembarangan Allah menempatkanmu di situ. Kenapa? Karena engkau adalah muridnya. Ada maksud ketika murid itu ditempatkan Tuhan di satu tempat tertentu, di wilayah tertentu. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana atas hidupmu. Kapan nanti ketika engkau bekerja, engkau tetap adalah seorang murid. Identitasmu itu tidak pernah hilang. Identitas sebagai seorang murid tidak pernah hilang. Tidak hanya ketika engkau SMA, tidak hanya ketika engkau kuliah, tetapi identitas sebagai seorang murid itu adalah seumur hidupmu. Tidak pernah lepas darimu. Seumur hidupmu engkau adalah murid Kristus. Sebagaimana seumur hidupmu engkau adalah orang percaya. Sebagaimana seumur hidupmu engkau adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk bersekutu dengan Allah dan mengalami kekayaan di dalam Allah. Dan identitasmu sebagai murid itu pun seumur hidupmu. Jadi bahkan ketika engkau bekerja, Allah tidak sembarangan dengan hidupmu. Engkau ada di dalam pekerjaan ini. Karena Tuhan punya maksud. Karena itu, ketika engkau akan kuliah atau bekerja, berdoalah sungguh. Tuhan, engkau ingin aku kuliah di mana? Tuhan, engkau ingin aku bekerja di mana? Tuhan, ingin aku menikah dengan siapa? Tuhan, ingin aku bekerja di kota mana? Hidupmu tidak lepas dari rancangan Allah. Maka engkau semestinya bertanya kepada Tuhan untuk hidup. Hidupmu penting dan berharga. Karena itu, bertanyalah kepada Allah untuk hidup. Tuhan, ini anakmu, ini muridmu. Yang engkau panggil, tidak hanya untuk bersekutu dengan engkau, tapi juga diutus untuk pekerjaanmu. Jadi kalau aku kuliah, engkau pengen aku kuliah di mana?
sehingga aku bisa menyelesaikan persoalan di tempat itu sebagai utusan. Sehingga aku bisa memberitakan Injil di tempat itu sebagai utusan Kristus. Teman-teman, hidupmu berharga sekali sebagai seorang murid. Tidak penting sekali sebagai seorang murid. Karena Tuhan hanya memakai murid untuk menjadi rekan kerjanya bagi pekerjaan kerajaan Allah di muka bumi. Seorang murid adalah seorang belajar, seorang murid adalah seorang yang mau dilatih, orang yang bersedia dilatih, orang yang menyediakan diri untuk mengikut Tuhan, untuk mau belajar dari Tuhan, untuk dilatih dari Tuhan. Untuk apa? Untuk bisa menjadi utusan bagi kerajaannya, baik itu memberitakan Injil atau menyelesaikan persoalan. Jadi betapa berharganya dirimu, dan tidak ada satupun yang di luar dari pengawasan Allah ketika engkau kuliah di mana, engkau akan bekerja di mana. Maka bertanyalah kepada Allah. Tapi kalau engkau sudah kuliah, percayailah bahwa Tuhan punya rancangan engkau ada di situ. Tuhan menginginkan engkau ada di situ untuk satu hal yang besar. Itu tidak sembarangan engkau ada di situ. Itu bukan asal-asalan engkau ada di situ. Sekali lagi, karena engkau muridnya, maka tidak ada yang sembarangan di dalam hidupmu. Termasuk saat ini ketika engkau kuliah di mana, ketemu dengan siapapun itu, teman-temanmu bahkan, itu bukan sesuatu yang sembarangan. Tuhan meletakkanmu di tempat-tempat itu untuk satu tujuan. Kenapa? Karena kamu adalah muridnya. Karena Tuhan memakai engkau. Ini adalah murid itu. Bagi hatinya, bagi pekerjaan. Slide yang terakhir. Jadi siapakah dirimu? Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kali lagi biarlah ayat ini menjadi pengingat kita bahwa identitas kita adalah murid karena Tuhan menginginkan seluruh bumi ini jadi muridnya. Kalau kita sudah dipanggilnya menjadi anak Allah, Tuhan merindukan untuk kita jadi muridnya. Murid itu dipanggil, murid itu ditarik di dalam relasi dengan dia. Dan murid di dalam kepenuhan oleh karena ditarik oleh dia itu pada akhirnya diutus untuk memberitakan Injil dan untuk melayani orang lain. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan di sana. Ada banyak orang yang belum mendengar Injil di sana. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang teman-teman lihat di sana. Di sesi 2 nanti kita akan belajar. Kita sebagai seorang murid yang diutus kepada bangsa ini. Melihat kondisi bangsa ini. Tetapi juga kita diutus di dalam kondisi bangsa ini. Kesanalah kita diutus. Tetapi tanpa identitasmu yang benar, maka itu tidak akan pernah terjadi. Kalau begitu, sadarilah identitasmu. Bersediakah engkau terus sedia dilatih menjadi murid Kristus dan dilatih untuk terlibat di dalam misi Allah atas dunia ini? Sekali lagi, yang diutus adalah murid. Apakah engkau muridnya? Siapakah dirimu? Betulkah dirimu adalah murid? Kalau engkau orang percaya, maka dirimu diinginkan untuk menjadi murid. Pertanyaan yang lebih mendasar, apakah engkau yakin bahwa engkau sudah diselamatkan? Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah orang percaya itu? Apakah engkau yakin bahwa engkau sudah dipanggil? Mari teman-teman kita mengingat bagaimana Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan.
Teman-teman bisa sejenak mengingat kembali kapan teman-teman dulu diselamatkan. Bagaimana teman-teman diselamatkan? Kapan teman-teman meresponi Injil? Ketika Injil itu diberitakan kepada kapan teman-teman bertobat, berbalik dari dosamu, dan meminta Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari sejenak syukuri apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidupmu. Ketika engkau diselamatkan, itu satu pekerjaan yang besar yang dilakukan Tuhan di dalam hidupmu. Mari sebentar kita mengingat dan mensyukuri hal itu. Tetapi engkau tidak hanya diinginkan Tuhan untuk menjadi seorang percaya baru yang kanak-kanak, tetapi Tuhan menginginkan untuk menjadi seorang murid yang terus-menerus mau belajar. Maukah? Bersediakah engkau dilatih untuk menjadi murid? Bersediakah engkau dilatih untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah dan misi Allah itu? Mari kita berdoa. Tuhan, kau secara pribadi datang kepada setiap pribadi yang mendengar firman-Mu hari ini. Yang pribadi kau sentuh dengan firman-Mu dan bersentuhan dengan firman-Mu. Berapapun yang hamba bagikan, Tuhan jauh lebih berbicara kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan jauh lebih banyak berbicara kepada mereka lewat firman yang sudah diberitakan. Hamba berdoa supaya firman itu berbicara secara pribadi, menunjukkan secara pribadi bagian-bagian hidup anak-anak ini. Tuhan, mari Engkau menolong anak-anak-Mu melihat dan menyadari betapa penting dan berharganya hidup anak-anak-Mu. Tuhan memanggil anak-anak-Mu ini menjadi murid-Mu. Itu satu pekerjaan yang besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan memanggil anak-anak-Mu itu menjadi murid untuk satu pekerjaan yang besar bagi dunia ini dan bagi banyak orang. Jadi teman-teman, saya beri waktu sebentar untuk engkau secara pribadi datang kepada Tuhan. Lihat siapa dirimu. Betulkah engkau murid itu? Jadi siapakah engkau di hadapan Tuhan? Syukurilah di hadapan Tuhan. Setiap engkau yang menyadari bahwa engkau adalah murid. Itu bukan pilihan. Itu kewajaran hidupmu ketika engkau diselamatkan. Mari yakini identitasmu. Mari sematkan terus-menerus identitasmu itu di dalam dirimu. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa engkau adalah murid. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, terima kasih sudah memanggil kami menjadi murid-Mu. Teguhkan, yakinkan terus-menerus bahwa kami adalah murid. Bahwa kami terus belajar karena kami adalah seorang murid. Siap terus diajar oleh Tuhan karena kami seorang murid. Tetapi juga bahwa kami terus-menerus ada di dalam pengalaman relasi yang mendalam dengan Tuhan karena kami adalah seorang murid. Hidup di dalam kewajaran kami, bersekutu dengan Engkau dan firman oleh karena kami menghidupi kehidupan kami sebagai seorang murid. Identitas kami seorang murid. Tetapi juga dari kami terus-menerus belajar, mau diajari, dilatih untuk mengerjakan misi Allah di dunia ini, memberitakan Injil dan melayani banyak orang. Pakailah kami Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu karena kami adalah murid-Mu yang Kau latih untuk itu. Engkau sertai untuk kami melakukannya. Tapi juga layakkan kami untuk hidup kami dipakai melayani banyak orang, menyelesaikan persoalan banyak orang. Orang-orang yang terikat di dalam persoalan ekonomi, orang-orang yang terikat di dalam persoalan-persoalan moralitas, orang-orang yang terikat di dalam adiksi apapun itu. Tuhan, merindukan untuk kami bisa terlibat di dalam penyelesaian persoalan-persoalan. Tolong kami. Engkau menyertai kami dan memberi kuasa kepada kami. Terima kasih untuk anugerah. Hamba menyerahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Setiap yang mendengar firman-Mu, Engkau yang berbicara secara pribadi lebih daripada apa yang kami. Tuhan, tolong kami untuk kami lebih banyak belajar mendengar daripada. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, terima kasih teman-teman. Saya berharap teman-teman punya keyakinan akan identitas yang benar bahwa engkau adalah murid. Sama seperti engkau, saya masih terus-menerus belajar untuk menjadi murid Kristus. Saya terus belajar untuk meyakini bahwa saya adalah seorang murid yang dipanggil, dan itu adalah kemuliaan. Betapa mulianya hidupmu dan hidupku, karena kita dipanggil sendiri oleh penguasa langit dan bumi. Dan sebagai murid, betapa mulianya hidup kita sebagai murid, oleh karena kita dibawa dan ditarik untuk punya relasi yang intim dengan Dia dan mengalami segala kekayaan di dalam relasi itu. Dan kita sungguh seorang murid yang mulia oleh karena kita dilayakkan dan dipercayai untuk mengerjakan amanat agung itu, memberitakan Injil dan menyelesaikan banyak persoalan di muka bumi. Dimanapun engkau ditempatkan, dengan siapapun engkau berjumpa dan Tuhan meletakkan mereka di hadapanmu, kapanpun engkau adalah murid yang Tuhan inginkan untuk melayani. Lewat apapun juga yang Tuhan percayakan kepadamu. Jadi kalaupun engkau dimanapun engkau berada, kuliah dimanapun engkau berada, ingatlah bahwa dimanapun berada itu, engkau adalah murid Kristus. Dimanapun engkau berada itu, Tuhan sedang merancangkan sesuatu untuk engkau menjadi penyelesai persoalan di tempat itu. Jadi, terus terlibatlah di dalam rancangan agung Allah. Kalau engkau masih diizinkan untuk ada dimanapun di kota, di tempat engkau berada saat ini dan dilatih, sediakan dirimu terus dilatih terus-menerus untuk menjadi murid Kristus yang bisa dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Itu kewajaran hidupmu, itu bukan pilihan, tapi itu kewajaran hidupmu sebagai seorang anak Allah yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Biar Tuhan dimuliakan. Terima kasih teman-teman. Waktu saya serahkan kepada Kak Yuyun.